Di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam puasa untuk membantu teman-teman yang diabetes mengontrol kondisinya, juga membantu menurunkan kadar gula darah. Jangan kemana-mana, tonton video saya sampai selesai ya. Shumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Buat teman-teman yang diabetes atau kepingin tahu gaya hidup sehat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng pingpong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Video kali ini adalah masih akan menyambung pembahasan tentang puasa dan diet keto atau ketofastosis yang saya bahas dalam video-video saya sebelumnya. Ada beberapa jenis puasa yang sebetulnya kita bisa lakukan untuk mengontrol kondisi diabetes teman-teman dan bahkan menurunkan kadar gula darah. Semua jenis puasa yang akan kita bahas dalam video ini selain bisa membantu menurunkan kadar gula darah, juga bisa membantu memperbaiki resistansi insulin yang sesungguhnya yang dialami oleh teman-teman yang diabetes tipe 2. Untuk itu teman-teman silahkan simak pembahasannya. Yang pertama tentang macam-macam puasa. Kemudian yang kedua, bagaimana puasa bisa membantu teman-teman yang diabetes. Kemudian yang ketiga, pola makan yang disarankan sambil melakukan puasa. Yang pertama, macam-macam puasa. Ada yang namanya dry fasting atau puasa kering. Ini adalah jenis puasa yang menganjurkan kita untuk tidak makan dan tidak minum. Puasa ini biasa dilakukan oleh kita para muslim, yaitu puasa sunnah maupun puasa wajib. Kemudian ada lagi water fasting. Ini adalah puasa yang menyarankan kita untuk tidak mengkonsumsi makanan, tapi masih memperbolehkan kita minum. Ini adalah jenis puasa yang dilakukan selama 3 hari, bahkan ada yang melakukan selama 5 hari dan ada juga yang bisa melakukannya selama 1 minggu. Tapi khusus untuk puasa yang satu ini, teman-teman harus berhati-hati dan memperhatikan tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian ada lagi intermittent fasting. Ini adalah puasa kita tidak makan tapi masih diperbolehkan untuk minum. Puasa ini akan mengatur kapan waktunya kita makan dan kapan waktunya kita puasa. Kalau teman-teman ingin tahu intermittent fasting lebih dalam, teman-teman silakan nonton video saya tentang intermittent fasting. Yang kedua, bagaimana puasa bisa memperbaiki kondisi teman-teman yang diabetes. Puasa, apapun jenisnya atau namanya, adalah salah satu cara kita untuk tidak menambahkan gula ke dalam tubuh yang akan kita dapatkan dari makanan. Selain itu, kalau kita nggak makan, berarti kita juga mengurangi tubuh dari pengeluaran hormon insulin. Karena apapun yang kita makan pasti akan memicu pengeluaran hormon insulin. Misalnya, kalau teman-teman mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka 100% bakal memicu pengeluaran hormon insulin. Kemudian kalau teman-teman makan makanan yang mengandung protein, juga akan memicu pengeluaran hormon insulin sebanyak 56%. Kalau teman-teman makan makanan yang mengandung lemak, itu hanya memicu pengeluaran insulin sebanyak 10%-nya. Mengistirahatkan pencernaan juga mengistirahatkan organ pankreas dari pengeluaran hormon insulin. Dengan demikian akan mengurangi kondisi hiperinsulinemia atau tingginya kadar insulin dalam darah yang dialami oleh teman-teman yang diabetes tipe 2.
Perbaikan dari kondisi hiperinsulinemia ini juga akan membantu teman-teman yang diabetes tipe 2 agar tubuhnya lebih sensitif terhadap aksi dari hormon insulin. Selain itu, puasa juga membantu teman-teman diabetes tipe 2 yang mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Kemudian yang ketiga, pola makan yang dianjurkan sambil berpuasa. Untuk terus mendapatkan manfaat yang luar biasa teman-teman dapatkan dari kegiatan puasa, tentu teman-teman juga harus melakukan perubahan pola makan. Pola makan yang dianjurkan di sini adalah pola makan rendah karbohidrat. Ada beberapa macam pola makan rendah karbohidrat yang teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa tonton video saya yang membahas khusus tentang macam-macam pola makan rendah karbohidrat. Dalam video tersebut disebutkan salah satu pola makannya adalah diet keto atau ketofastosis. Sekarang kita sama-sama tahu bahwa memang puasa itu bermanfaat untuk membantu teman-teman yang diabetes mengontrol kadar gula darahnya. Puasa yang teman-teman bisa jalankan secara rutin adalah contohnya puasa sunnah dan intermittent fasting, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dalam ketofastosis. Jadi, intermittent fasting sambil melakukan diet keto. Rutin melakukan puasa dan juga melakukan pola makan rendah karbohidrat akan membantu kita dan teman-teman yang diabetes untuk terhindar dari hiperglikemik atau tingginya kadar gula dalam darah. Dan juga akan menghindari kita dari terkena komplikasi akibat dari diabetes seperti buta, kemudian permasalahan pada ginjal, stroke, penyakit jantung, Alzheimer, permasalahan pada kulit, dan lain sebagainya. Demikian teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tuliskan di bawah dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Sumaila Cakes, kue rendah karbo yang enak.